Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Agus Netmat. Kali ini kita akan mempelajari turunan fungsi aljabar. Kebetulan tadi ada yang bertanya di video saya yang sebelumnya, yaitu tentang cara menentukan turunan pertama jika diketahui fx-nya adalah 5x kuadrat dikurangi 3x. Nah, saya akan menjawab di sini dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara menggunakan definisi turunan fungsi atau rumus umum turunan fungsi, dan yang kedua cara yang lebih cepat yaitu dengan rumus turunan fungsi. Nah, kita coba yang pertama dulu. Yang pertama kita tulis diketahui fx sama dengan 5x kuadrat dikurangi 3x. Nah, kemudian kita gunakan definisi turunan fungsi, maka kita tentukan dulu fx ditambah h. Kalau fx-nya itu sama dengan 5x kuadrat dikurangi 3x, maka fx ditambah h, x-nya ini kita ganti dengan x ditambah h. Sehingga dapat ditulis x-nya diganti dengan x tambah h menjadi 5x tambah h kuadrat dikurangi 3x, x-nya ini ganti dengan x tambah h. Sehingga menjadi 3 dikurangi 3x tambah h. Nah, ini adalah fx tambah h. Kita uraikan dulu. Kita kuadratkan x tambah h sehingga menjadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Kemudian kita kalikan 5. Ini kita biarkan tetap dulu. Ini x kuadrat tambah 2x tambah h kuadrat, kita kalikan 5 sehingga menjadi 5x kuadrat ditambah 10xh ditambah 5h kuadrat dikurangi 3x. Kemudian dikurangi 3h. Ini dari negatif 3 kali h, negatif 3h. Nah, ini nanti kita pakai untuk menentukan turunan pertama menggunakan definisi turunan pertama dari fungsi aljabar. Nah, turunan pertama dari fx atau kita tulis f aksen x sama dengan limit dari fx tambah h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, kemudian tinggal kita ganti fx ditambah h dengan ini, kemudian fx-nya dengan yang diketahui ini. Sehingga bisa kita tulis limit 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 5h kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3h dikurangi fx. Fx sesuai yang diketahui, kemudian dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, ini bisa kita hitung dulu. Di sini ada 5x dikurangi 5x. Sehingga ini bisa habis 0. Kita coret saja. Nah, terus ada ini negatif 3x dikurangi negatif 3x. Ini juga habis. Sehingga kita peroleh limit 10x ya ditambah 5h kuadrat dikurangi 3h dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, seperti yang materi limit yang tentunya sebelumnya sudah kalian pelajari, ini bisa kita sederhanakan dulu untuk menentukan nilainya. Caranya kita faktorkan h, ini semuanya dikalikan dengan h. Hanya kita keluarkan tuh yang bahasa yang sering digunakan. Kita keluarkan hanya sehingga menjadi h kali 10x ditambah 5h dikurangi 3 dibagi h. Nah, ini ada pembagian dengan h, bisa kita habis dibagi, sehingga ini tinggal kita naik ke sini ya. Nah, f aksen x sama dengan limit, nah ini tinggal h-nya sudah habis terbagi, limit 10x ditambah 5h dikurangi 3 untuk h mendekati 0. Nah, ini kita tinggal substitusi hanya dengan 0, sehingga kita peroleh 10x ditambah 5 kali 0, hanya 0, dikurangi 3. 5 kali 0 hasilnya sama dengan 0, tidak perlu kita tulis, sehingga tinggal 10x dikurangi 3. Jadi, f aksen x atau turunan pertama dari fx
adalah 10x dikurangi 3. Itu dengan cara definisi turunan fungsi atau dengan cara menggunakan rumus umum turunan fungsi. Sekarang kita gunakan rumus turunan. Seperti yang sudah dipelajari pada video sebelumnya, di video saya juga ada. Nanti saya tulis di link ini, di atas ini. Nah, yang kita gunakan rumusnya adalah yang pertama, jika diketahui fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n kali a x pangkat n dikurangi 1. Kemudian kalau fx-nya sama dengan k kali x, maka f aksen x-nya sama dengan k. Sehingga fx sama dengan 5x pangkat 2 dikurangi 3x. Ini kita gunakan rumus ini. F aksen x-nya atau turunan pertama dari fx-nya. Ini 5x kuadrat, berarti kita gunakan ini rumus ini. Ax pangkat n, berarti ini nanti 2 kali 5, 2 kali 5, x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian ini nanti dikurangi dikurangi 3x, berarti kita gunakan ini. Kx berarti sama dengan k turunannya, berarti ini 3x sama dengan 3, berarti dikurangi 3. Sehingga ini bisa kita hitung, 2 kali 5 itu 10, x pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1, berarti 10x pangkat 1, pangkat 1 tidak usah kita tulis, ini dikurangi 3. Nah, hasilnya ternyata sama. Pastinya kalau benar menghitungnya, pasti hasilnya sama. Oke, itu tentang bagaimana cara menentukan turunan pertama dari fungsi fx yang diketahui. Ini saya jelaskan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan definisi dari turunan fungsi yang ada limit-limitnya ini. Kemudian yang kedua ini menggunakan rumus. Silahkan nanti kalau di soalnya itu tidak ada perintah khusus harus dengan cara apa, menggunakan definisi atau tidak, bebas. Pastinya ini lebih cepat. Ini tadi mungkin kalau kita ngerjakan langsung tidak sampai 5 detik selesai. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Mas Agus Netmed. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan tulis di komentar apabila ada pertanyaan atau mungkin menanyakan kesulitan soal. Kalau bisa, saya bisa mengerjakan, akan saya jawab. Dan pastinya kalau ada kesempatan, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.